Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 1 bagian terakhir, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara di Asia dan benua lainnya. Untuk penjelasannya, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, jangan lupa like and subscribe video ini. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin-mesin industri. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda, kemudian terjadi interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dan interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Contoh lainnya, makanan Cina telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain.
Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Walaupun ada penyesuaian, tetapi secara umum biasanya mengacu pada sistem pemerintahan dan demokrasi negara tertentu. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antar Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Walaupun demikian, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, hanya negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Interaksi antar wilayah desa, kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang yang terjadi antara desa dan kota. Perubahan ruang dan interaksi ruang dalam lingkup desa dan kota adalah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan, menurut BPDS tahun 2015. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota.
Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu alasan ekonomi, seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa dan faktor lainnya seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Dampak perubahan ruang dan interaksi ruang yang terjadi antara desa dan kota. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak interaksi desa kota adalah sebagai berikut. 1. Makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. 2. Makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. 3. Makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 4. Budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. 5. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. 6. Makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Perhatikan peta perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di Asia. Berikut. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam, berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, kalian bisa cek di Google Classroom atau melalui WA grup kelas IPS 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.